Siapa nyana, di tengah keramaian Jakarta, sejumlah danau menyemburkan cerita mistis. Aktivitas gaib ikut berjalan seiring gegap gempita kesibukan warga ibu kota. Danau mana saja? Apa pula kegiatan gaibnya? Benarkah danau-danau itu dihuni makhluk halus dan acap menampakkan diri? Bersama saya Bimo Kusumo, inilah Misteri Dunia. Ini adalah Danau Sunter, terletak di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk ukuran danau pada umumnya, danau buatan yang dibangun tahun 1970-an tidak terlalu besar. Luasnya sekitar 33 hektar, dengan dua bagian, sunter kecil dan sunter besar. Selain keindahan panorama di sisi danau, ketika melintas di pinggirnya, mata akan tertumbuk kepada sebuah pulau kecil yang berada persis di tengah. Ketika mendekat, hawa terasa berbeda. Ada energi gaib yang seperti menyedot. Sejumlah kesaksian warga dan aneka cerita misteri telah menjadikannya sebagai pulau angker. Dan sampai pada keyakinan, kalau di pulau itu berdiam kerajaan goib. Kalau dari cerita orang memang ada kayak kerajaan gaib lah di danau, terutama yaitu di pulau itu sebelah sana. Saya waktu bujang dulu, saya sama kakak saya sendiri, sama kakak terus sama temen satu, itu malah di danau dua, danau yang satu, danau yang satunya lagi, malah sampai nggak ada kakak saya di sana. Jala nih, jala. Siang kita istirahat, beli air minum dah. Saya tinggalkan beli air minum, kakak saya masih habis cuci kaki. Entah dia ngeliat ikan apa gimana, mungkin dia nebar lagi. Saya cariin tuh nggak ada. Sampai saya pulang, balik lagi saya beliin es lagi, nggak ada juga. Akhirnya ya ketemu tenggelam di pinggir. Meninggal. Cerita-cerita misteri ini yang membawa tim Misteri Dunia dan Furi Harun mendatangi. Melalui kemampuan indigo interdimensional, Furi mencoba merekam aktivitas gaib yang berlangsung di pulau kecil itu. Halo pemirsa Misteri Dunia Trans 7, saya Furi Harun ditemani oleh Luktep saya Caca. Kali ini kami akan menelusuri Danau Sunter yang konon katanya ada cerita keramat di dalamnya. Aura gaib sudah menyambutnya sesampai di lokasi. Furi berinteraksi dengan beberapa atlet dayung yang sedang latihan. Yang saya pernah temuin sih, ini kecelakaan. Kecelakaan tapi ya kayak aneh gitu, Mbak. Anehnya gimana? Jadi kan waktu itu malam sekitar jam 12:30 ya malam. Itu ada yang kecelakaan di sekitaran sini. Terus iya, ada 2 orang yang kecelakaan itu. Nah, yang satu itu hampir sekarat lah. Terus yang bonceng ini tiba-tiba langsung berjalan ke arah danau sini. Ke arah danau lalu dia menceburkan diri. Lalu dia ngeliat-liat dulu danau, langsung menceburkan diri ke danau. Seorang atlet dayung yang sering menjadikan Danau Sunter sebagai tempat latihan dan lomba, mengisahkan pengalaman misterius yang dialami rekan-rekannya. Adalah rekan saya tertidur ini. Terus tiba-tiba dia kayak ngigo gitu, terus lari pengennya ke danau, ke pulau itu gitu. Pulau, terus dia nyemplungin diri. Dia mau nyemplung diri dan diketahui sama teman kan, jadi ditahan sama teman gitu. Penerawangan mata batin mulai dilakukannya. Di sebelah sana kita lihat ada batu yang besar,
ya, ada batu yang besar, di situ duduk satu sosok dewi yang bernama Dewi Sari ya. Itu beliau yang datang ke mimpinya Furi dengan berpakaian kain berwarna emas, tetapi bawahnya itu merupakan buaya ya, buaya putih, tetapi atasnya manusia biasa dan sangat cantik, memiliki rambut yang panjang. Nah, sementara untuk di area sini ya, karena tadi Furi juga sudah mention tentang sosok siluman ular hitam yang tidak suka apabila ada orang-orang yang berbuat maksiat, mabuk, ataupun berbicara sembarangan di area sini. Nah, banyak sekali di sini Kak Furi temuin ya secara kasat mata sosok-sosok ular-ular hitam. Jadi mereka seperti menjaga tempat ini. Apabila dikatakan itu sebagai kerajaan, betul itu sebagai kerajaan karena memang rumahnya sangat besar, tetapi memang terdiri dari beberapa bagian. Jadi tidak dalam satu tempat gitu, di mana di situ ada Dewi Sari, tadi yang sosok buaya dan juga ada siluman hitam. Ada sosok siluman ular putih, tetapi sampai dengan saat ini beliau belum mau berkomunikasi atau berbicara apapun. Dari interaksi awal, Furi merasakan tarikan supranatural yang begitu kencang datang dari arah pulau. Ia yakin pulau di tengah danau itu berselimut gaib. Rasa penasaran mendorongnya menyambangi pulau dengan mengajak serta tim dayung Colin Lamil. Ya saya sendiri pernah mengalami kejadian di sini. Aneh, kalau sini kan boleh dibilang saya kalau renang, bolehlah saya bisa lah kalau renang. Tapi suatu ketika saya renang di sini, nggak tahu ada apanya, itu tiba-tiba di tengah nggak bisa jalan, nggak tahu itu ada apanya. Untuk ular yang secara nyata itu kami pernah menangkap 2 ekor ya, ukuran sepaha orang dewasa. Pulau itu ditumbuhi berbagai tanaman dan pepohonan. Selayaknya pulau tak berpenghuni, daratan kecil terlihat tak terawat dan kumuh. Sejumlah tiang pancang dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. Cerita seram turut mewarnai rencana revitalisasi Danau Sunter dan Pulau Angker ini. Semenjak ada proyek mau merapikan danau ini, jadi ini kan termasuk mau dibongkar juga sama batu yang itu. Cuma sampai sekarang nggak bisa. Karena dulu menurut cerita orang-orang dulu, pas pembuatan ini pun udah banyak korban. Makanya semenjak saat itu dihentikan pekerjaannya. Pas lagi banyak-banyaknya eceng gondok, revitalisasi danau lah ya. Di sini pernah kebalik eskavator bagus ya. Nah, terus ada juga batu yang menurut orang-orang di sini sih batu ini udah beberapa kali dibongkar sama orang Pemprov DKI. Cuman ini batunya nggak bisa keangkat, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa keangkat. Sama eskavator pun nggak bisa. Ini Danau Sunter itu kan rencana buat penampungan air ya. Ini kan danau buatan. Cuman ada satu tempat pulau ini nggak bisa dibersihkan, dikeruk. Jadi kan rencana ini kan mau diratakan seperti danau yang di sebelah ini nggak bisa. Ada yang bilang di sini ada penunggunya, ada yang bilang dulu Danau Sunter ini ada kuburan. Makanya banyaklah cerita-cerita orang-orang dulu. Di pulau itu, Furi dan tim misteri dunia bertemu seorang warga yang mengaku menjadi penunggu. Pak Sodikin namanya. Kepada kami, ia mengisahkan kalau pulau ini memang bukan sembarang pulau. Sejumlah pengalaman mistik dilalui dan dirasakannya, yang semakin memastikan kalau pulau cantik ini memang ditunggui makhluk tak kasat mata. Kalau saya sendiri sih kalau ngerasain yang aneh-aneh sih sering, cuman nggak pernah dikasih lihat. Aneh-aneh itu kayak gimana, Pak? Ya contoh, kalau siang itu, kadang kan kalau
pas lagi ini kadang suka tiduran gitu. Itu kayak suara hujan, itu beneran suara hujan, sampai saya bangun, suara hujan, bangun nggak hujan. Apa saya tengok-tengok nggak ada hujan, tapi masih kedengeran aja suara hujan. Dia kalau mau sesajen itu kan biasanya bawanya ketan tuli, ketan gitu. Tapi dia nyisain dulu tuh, nih buat bapak. Tapi dia sesajen di situ pakai itu juga, ketan. Di batu, ada batu. Di mana Pak posisi? Yang tadi yang saya kasih tahu itu. Kisah misteri lain muncul dari sebuah waduk yang letaknya tak seberapa jauh dari Danau Sunter. Tempat ini bahkan dianggap sebagai sarang makhluk halus. Dari yang baik dan tak mengganggu, yang hanya bertingkah usil. Bahkan ada pula yang memberikan cendera mata kepada manusia. Di mana dan benarkah serangkaian aktivitas goib ini terjadi nyata? Sesaat lagi, misteri dunia akan mengupasnya. Jangan kemana-mana.